Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Sebab perencanaan itu merupakan persyaratan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Pengertian penarikan SDM. Penarikan sumber daya manusia adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Sedangkan penarikan merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Tujuan perencanaan dan penarikan SDM. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut DRS Melayu SP Hasibuan yaitu: pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini ataupun masa depan, sehingga setiap pekerja ada yang mengerjakan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, sinkronisasi atau KIS, sehingga proud of. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Tujuan penarikan SDM. Pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang ketiga, sebagai sarana pertukar informasi. Adapun tujuan penarikan SDM secara umum yaitu untuk mempertemukan perusahaan dengan para pelamar yang potensial. Beberapa hal saling mendorong suatu organisasi itu melakukan penarikan sumber daya manusianya, yaitu pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, ada pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat secara tindakan fine-type. Ada pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Ada pekerja yang meninggal dunia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih. 2. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang. 3. Produktivitas. 4. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. 5. Penanganan informasi ketenaga kerjaan. 6. Perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. 7. Sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja. 8. Mengetahui pasar tenaga kerja. 9. Acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia. A. Kendala perencanaan sumber daya manusia. 1. Standar kemampuan sumber daya manusia. 2. Manusia sumber daya manusia makhluk hidup. 3. Situasi sumber daya manusia. 4. Kebijaksanaan perburuhan pemerintah. B. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. 1. Tantangan eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. B. Tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk, dan penjualan
yang baru, dan sebagainya. C. Kendala penarikan SDM. 1. Proses rekrutmen terlalu rumit. 2. Kandidat terlalu banyak. 3. Kurang melakukan follow up. 4. Susah mendapatkan kandidat yang pas. Proses perencanaan dan penarikan SDM. A. Proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun proses perencanaan tersebut adalah 1. Proses perencanaan SDM. 2. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 3. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 4. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 5. Menetapkan beberapa alternatif. Selanjutnya terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika melakukan proses perencanaan SDM, yaitu 1. Tujuan perencanaan SDM harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. 2. Penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang tepat harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. 3. Proses perencanaan SDM harus juga disertai dengan prediksi permintaan dan persediaan pasar tenaga kerja. B. Proses dalam penarikan SDM. Proses penarikan SDM terdiri dari 1. Pembuatan rencana untuk merekrut. 2. Penyusun strategi untuk merekrut. 3. Mencari pelamar kerja. 4. Menyisihkan pelamar yang tidak cocok. 5. Mempertahankan kumpulan pelamar melalui perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan SDM. Perencanaan SDM dilakukan dengan tujuan: A. Memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. B. Mengembangkan peluang karir yang lebih efektif. C. Mengembangkan SDM yang lebih berkualitas dengan memiliki kepuasan kerja. D. Memadu aktivitas SDM dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. E. Membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan SDM dan unit-unit organisasi. Metode penarikan sumber daya manusia ada 2. Yang satu, metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Kedua, ada metode terbuka, adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak maupun elektronik